Seharian ini 1-5, tema besarnya adalah berkat dari atas, blessing from above. Dan ibadah 5 ini adalah berkat kesetiaan. Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan menghargai ya, memberkati kesetiaan. Jadi kesetiaan itu adalah sesuatu yang kita istilahnya worth it gitu ya. Yang worth it untuk diperjuangkan dalam kehidupan kita. Kita lihat manusia aja mencari kesetiaan. Kita lihat ya, Amsal 20 ayat 6 dikatakan begini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ayat ini menggambarkan sebuah kerinduan bahwa yang dicari kualitas dari seseorang itu bukan cuma baik hati, tapi setia. Kalau kita ingat Tuhan waktu berkata kepada hambanya dikatakan sabaslah atau bagus sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, gitu ya. Jadi ada sebuah kualitas yang namanya kesetiaan, yang memang kalau orang bilang apakah kesetiaan itu sudah jadi sesuatu yang old fashion, sudah kuno ya. Sekarang tuh zamannya ya gak usah terlalu komitmen lah, gak usah terlalu devote lah. Dibawa santai aja, enggak loh. Tuhan itu sangat serius dengan yang namanya kesetiaan. Tuhan, jangankan Tuhan ya, manusia aja kepingin deh. Kalau kita punya pasangan, anak muda-mudi yang sedang membangun hubungan, pasti kerinduannya pasangannya setia. Kalau sekali cinta sama kita ya udah sama kita aja, enggak bakal lirik-lirik sana sini atau flirting gitu ya. Atau punya debaran emosi yang walaupun gak kelihatan tapi di dalam hati dengan orang lain, tentu kita gak mau. Kalau kita mau punya pasangan pasti kita rindu pasangan yang setia, amin. Kalau kita cari karyawan capek gitu kalau punya karyawan yang masuk keluar. Kayak ngelatih lagi, jangankan ngomong karyawan, mbak di rumah aja loh, kita sudah training, sapu taruh sini, ngepelnya modelnya begini, bumbu di sini, gak sampai sebulan keluar, datang mbak baru lagi. Kita capek ngulang-ngulang lagi. Kita aja menginginkan kesetiaan dari sesama manusia, apalagi Tuhan ya. Dikatakan di Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi kesetiaan ini adalah sebuah sifat yang bisa dibilang langka. Tapi ini adalah sifat yang diinginkan. Bukan cuma jujur, ya tentu saja banyak ya, jujur, baik, kemudian tidak sombong. Tapi firman Tuhan katakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Bagaimana dengan Tuhan? Mazmur 145 ayat 18 dikatakan begini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Lalu dikasih koma, lalu dikatakan lagi, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu dekat dengan orang yang bukan cuma berseru sekali sama Tuhan. Tuhan itu dekat dengan orang yang mencari Tuhan, gak cuma sekali-sekali, tapi berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Artinya tidak henti-hentinya mencari Tuhan. Tidak henti-hentinya berseru kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan itu jadi dekat. Ya gimana gak dekat ya? Dia lagi. Ketemu lagi. Tuhan itu senang dicari. Tuhan itu senang kalau kita berseru kepadanya dalam kesetiaan. Rahasia setia ada banyak. Tapi paling enggak saya menemukan beberapa tips praktis supaya kita itu didapati tetap setia. Setia itu tidak mudah loh. Karena tantangannya adalah bosan. Atau tantangannya adalah tidak melihat hasil. Tantangannya adalah ketika kita melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang. Saya mau apresiasi tim Praise and Worship kita. Bolehkah kita kasih tepuk tangan kepada mereka? Mereka menyanyikan lagu yang sama ya beneran ya, 5-5-nya sama ya. Pemain musiknya juga sama, tapi dibutuhkan kesetiaan untuk melakukan hal yang sama dengan hati yang terus diperbaharui. Tuhan juga ajarkan saya, kadangkala
Kalau kuat gitu ya, rasanya mau ikut PAW semuanya gitu dari awal. Tapi kadang ya memang harus save energy. Tapi Tuhan ajarkan saya begini, kenapa kita perlu setia gitu ya. Misalnya contohnya dalam hal praise and worship. Bagi mereka lagu ini sudah dinyanyikan untuk ketiga kalinya di hari ini. Sudah tahu cengkoknya, mau ngomong apa, habis refrain ulang overtone, lalu medley ke lagu ini. Ini sudah lagu yang ketiga hari ini. Tapi bagi Anda jemaat Tuhan, bisa jadi ini adalah lagu pertama sepanjang minggu ini. Karena Anda belum menyanyikan lagu Allah Bapa Putra dan Roh Kudus kami mengasihimu. Seminggu ini Anda begitu sibuk, Anda tidak ingat, Anda belum diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Waktu jemaat menyanyikannya, dibutuhkan kesetiaan bagi pelayan-pelayan Tuhan untuk melakukan hal yang sama dengan hati yang terus diperbaharui. Karena itu saya salut dengan setiap pelayan-pelayan. Maka dari itu, setiap Anda melihat orang-orang yang melayani, mari terinspirasilah dengan mereka. Kalau memang itu talenta Anda, lakukan hal yang sama. Rahasia setia, paling enggak saya gambarkan begini. Karena kita menghadapi sesuatu yang kemungkinan berulang, sesuatu yang kemungkinan belum menunjukkan hasil, maka kalau kita mau setia, jangan pernah berkata percuma. Tips sederhana. Kalau kita mau setia, melakukan sesuatu, melakukan apapun begitu, jangan pernah keluar dari hati kita sebuah kata percuma. Karena begitu kita punya pendapat, perasaan bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu percuma, detik itu juga kita ingin menghentikannya dan tidak lagi melakukannya. Dan kemudian kita kehilangan yang namanya kesetiaan. Baik kok untuk orang itu menjaga sikap hatinya. Tapi Tuhan itu juga berkenan kalau orang setia. Kalau memang kita itu meminta sesuatu kepada Tuhan, mintalah dengan kesetiaan. Jangan berhenti. Jangan berkata percuma berdoa. Sudah puluhan tahun didoakan, tidak ada tanda-tanda jawaban doa. Detik Anda berkata percuma, disitulah jebakan untuk berhenti berdoa masuk di dalamnya. Jangan katakan percuma kepada anak-anak kita yang sedang belajar melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan pernah berkata percuma kamu melayani. Kamu masih belum bisa ngatur waktumu dengan baik. Ya, namanya juga masih anak-anak. Percuma kamu melayani, kamu tidak nurut sama papa mama. Hati-hati dengan kata percuma. Karena percuma itu bisa membatalkan keniatan hati. Kata percuma itu bisa membatalkan semangat untuk melakukan sesuatu yang benar dan baik untuk Tuhan. Amin. Coba kita latih diri kita, jangan gampang ngomong percuma, terutama untuk hal-hal yang rohani. Ya kalau kita bilang percuma lah kita gak usah ke sana, pasti gak dapat nomor antriannya, itu oke lah. Tapi kalau itu ngomong soal Tuhan dan pekerjaan Tuhan, jangan gampang untuk berkata percuma. Kesetiaan itu melatih kita sebelum kita mendapatkan berkat dari kesetiaan. Apa sih kesetiaan kita tuh diberkati apa sih sama Tuhan tuh ada. Tapi sebelum itu kita perlu tahu bahwa tidak mudah untuk setia. Kesetiaan itu butuh perjuangan. Setuju ya? Kalau itu gampang, itu menyenangkan, mudah untuk setia. Tapi ketika ada tantangan, maka kita perlu bayar harga untuk tetap bisa setia. Kesetiaan itu selain menjaga kita untuk tidak melanggar perjanjian kita, kesetiaan itu juga melatih daya juang kita. Orang-orang yang setia di dalam iman,
maka ada upah dari iman itu sendiri. Kesetiaan di dalam iman itu adalah sebuah keputusan untuk tidak berubah imannya kepada Yesus, tetap untuk percaya, memilih untuk tetap percaya walaupun atau sekalipun tidak terjadi apa yang kita inginkan dan harapkan. Contoh yang baik itu adalah Sadrah, Meshach, dan Abednego. Kita tidak usah baca ayatnya, saya ceritakan saja. Ada satu kalimatnya Sadrah, Meshach, Abednego. Itu yang hendaklah itu menjadi teladan kesetiaan kita di dalam iman kepada Yesus, kepada Tuhan kita. Yaitu ketika Sadrah, Meshach, Abednego berkata, sekiranya Tuhan itu sanggup melepaskan kami dari tangan-Mu, melepaskan kami dari dapur api ini, ya kurang lebih saya tidak hafal detil kata-katanya. Tapi perhatikan kalimatnya, Tuhan itu sanggup melepaskan kami dari tangan-Mu dan dari perapian ini. Tetapi sekalipun tidak, even if, sekalipun tidak, hendaklah Tuhanku ketahui bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Even if, sekalipun, itu namanya setia dalam iman. Sekalipun ditantang untuk melepaskan iman, ditawari dengan pekerjaan yang lebih baik atau pasangan yang tidak seiman. Ketika kita bisa terus menjaga iman kita, setia kepada Tuhan, setia dalam menjaga iman kita, itu ada berkat Tuhan di dalamnya. Setiap musim Tuhan tuh setia sama kita. Kita yang kadang tidak setia kepada Dia. Menjaga iman itu penting sekali Bapak Ibu. Saya diberkati dengan imannya anak-anak. Waktu kita menyampaikan di bulan Januari bahwa iman itu perlu dijaga. Dari bulan Desember kita sudah sampaikan, jangan tukarkan milikmu yang berharga itu dengan sesuatu yang sementara. Lalu di bulan Januari kita bilang iman di masa sulit. Faith, iman yang kuat gimana? Waktu kita sampaikan kepada anak-anak, kita tidak tahu bahwa anak-anak itu benar-benar akan mengalami banyak perkara dalam kehidupan mereka. Paling tidak izinkan saya bersaksi satu ini. Ada satu anak yang tiba-tiba mamanya sakit. Dan dia takut sekali, dia takut mamanya meninggal. Karena sakitnya lumayan begitu ya. Namanya anak juga pasti takut. Papanya cerita, anak ini di rumah sakit. Tidak peduli banyak orang tidak percaya, karena di rumah sakit kan banyak orang ya. Anak ini berlutut, memuji, menyembah Tuhan dan berdoa dengan menangis. Dia tidak peduli dilihatin orang. Lalu selesai berdoa, anak ini yang ngomong sama papanya, "Pak, Yesus bilang mama akan sembuh. Tenang aja." Saya dengar itu merinding. Kalau misalnya kita ada di posisi seperti itu, bisakah kita tetap percaya semurni itu? Nggak panik, nggak kacau, nggak kepikiran macam-macam, tapi sesimpel dengar Tuhan ngomong apa, Tuhan kasih damai sejahtera. Bukankah itu yang menjaga kita? Kalau kita menjaga iman kita itu akan menjaga kita. Kalau kita menjaga iman percaya kita kepada Tuhan, di tengah masa-masa yang tidak menentu, di tengah-tengah masa-masa yang tidak ada harapan seolah-olah, maka iman itulah yang akan menjaga kita. Setia. Ada kasih karunia Tuhan di dalamnya. Kita akan lihat firman. Berkat kesetiaan itu apa saja? Pertama namanya reward atau upah. Berkat dari kesetiaan iman adalah mahkota yang kekal. Tuhan itu baik ya. Kita bukan cuma diselamatkan dari api neraka. Dikasih kehidupan yang kekal,
bersama dengan Tuhan di surga. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita mahkota. Kita lihat sama-sama 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 8 dikatakan begini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Perhatikan, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginan, menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini keadaan ya. Akan datang waktunya orang tuh lebih senang dengar motivasi, dengar cerita lucu, dengar sesuatu yang menyenangkan bagi telinganya. Sudah mulai bergeser dari kebenaran. Mungkin berkata firman tentang kebenaran itu kok agak membosankan ya. Tapi itu penting. Dikatakan tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini nasihatnya Paulus. Perhatikan dikatakan begini. Mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7 ini adalah ayat yang sering dipakai kalau kita menghadiri penghiburan atau pemakaman. Tapi baiklah ayat ini juga didengar oleh kita yang masih hidup. Dan kita akan hidup lebih lama, amin. Yaitu kalimat ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari berkomitmen sama-sama. Jangan pernah tukarkan iman kita dengan apapun yang lain. Tidak ada orang loh yang mau dengan sengaja tuh meninggalkan Tuhan. Tidak ada. Meninggalkan Tuhan itu bisa seperti ilustrasinya begini. Kalau ini adalah garis lurus, kemudian kita juga mau ikut lurus kepada tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita dan mahkota yang kekal. Sudah ada guidance-nya. Kita cuma tinggal ikutin, lurus aja ikutin garis ini. Sudah ada panduannya. Firman Tuhan menyertai. Orang-orang mengingatkan kita kiri dan kanan. Perhatikan, ketika di ujung sini kita bergeser sedikit saja. Cuma berapa derajat. Kita pikir, enggak apa-apa. Saya kan bisa menangkan dia nanti. Kita pikir kita kompromi, enggak apa-apa lah. Gak usah sungguh-sungguh terlalu lah kalau ke gereja. Mulai melenceng sedikit saja di awal. Ketika kita berjalan tanpa kita sadar, ujungnya sudah melenceng jauh. Meleset dari sasaran utama. Memelihara iman itu perlu kesetiaan. Dan mahkota itu sungguh ada tersedia. Maka kita berkata, aku akan memelihara iman. Aku akan mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Aku akan mencapai garis akhir. Caranya gimana? Buang setiap benih kekecewaan. Baik itu kepada Tuhan terutama, ataupun kepada gereja, ataupun pada komunitas. Mundur itu tidak akan langsung. Kemunduran rohani itu bertahap. Sudah dimulai dengan hati yang menyebut nama Yesus sudah hambar. Sudah tidak ada lagi arti nama itu dalam hidup kita. Makanya kita jaga iman kita itu bukan dengan hal-hal agamawi. Hal-hal agamawi, liturgi, ibadah, dan lain-lain itu hanyalah alasan untuk bisa membawa kita tetap dekat dengan Tuhan. Mari semangatkan
Bangkitkan semangat di dalam diri kita untuk dengan sengaja mengasihi Tuhan, dengan sengaja terus percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Kekristenan kita walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, bisa nggak kita merasa kasihnya itu seger, baru, fresh. Kebaikan Tuhan tuh nggak pernah basi, bukan cerita lama, bukan basa-basi juga. Tapi biarkan Yesus hidup di dalam hidup kita setiap hari. Iman kita hidup. Cinta kita kepada Yesus itu nyata. Lewat hidup kita, lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita. Kenapa? Karena ujungnya Tuhan menyediakan mahkota kebenaran bagi setiap kita yang mempertahankan imannya. Boleh gak luangkan waktu sebentar? Noleh ke teman di kanan kirinya bilang begini, tetap setia ya. Kalau di sini ada anak usia voltage, anak usia muda, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan dan gerejanya. Jangan pernah tukarkan Tuhan dan gerejanya itu dengan kesenangan apapun yang lain. Menjaga iman sampai akhir. Kemudian berkat kesetiaan yang kedua apa? Yaitu ketika kita itu setia mengelola setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Maka berkat dari kesetiaan ketika kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita tuh namanya trust. Kalau tadi namanya reward, yang kedua namanya trust, yaitu kepercayaan. Tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kita lihat ya ayatnya ya. Ini sebenarnya paralel tapi saling melengkapi. Satu di Matius 25 ayat 21. Ini ayat yang tidak asing, dikatakan begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, perhatikan. Kalau di kitab Matius itu kelihatan yang dipercayakan 1, 2, dan 5. Tapi tidak dikatakan perkara lebih besarnya itu antara yang 2 dengan yang 10 itu apa? Sama-sama dikatakan kau setia dalam perkara kecil maka dikasih tanggung jawab dalam perkara yang besar. Cuma dibilang begitu. Tapi di kitab Lukas kita akan menemukan ada perbedaan ya. Kita buka Lukas 19 ayat 16 sampai 19. Dikatakan begini. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ayat ini menarik, di mana Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan takut. Kalau Anda diberi kekuatan, misalnya menjadi seorang sponsor, untuk memfollow up 4-5 orang. Tiba-tiba Anda dapat tambahan begitu ya. Ini ada jiwa baru. Akhirnya tiba-tiba Anda memfollow up 10 orang. Anda harus tahu bahwa Anda diberikan kapasitas 10 itu sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga yang namanya kepercayaan dari Tuhan itu tidak akan menjadi beban yang menghancurkan kita. Justru akan menjadi sebuah sukacita karena kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan tuh melatih kita. Kalau 10 tahun yang lalu kita bagus handle 5 orang, ketika kita dipercaya pegang lebih banyak orang, berarti Tuhan sudah memperbesar kapasitas kita untuk mengelola 10 orang. Kepercayaan dari Tuhan itu adalah berkat dari kesetiaan. Setia dengan yang sedikit dulu. Dan siap-siap kalau kita sudah setia dengan yang sedikit, waktu Tuhan kasih yang banyak, jangan menolak. Jangan merasa aduh kok jadi tambah berat.
Kalau itu dari Tuhan dan itu adalah berkat kesetiaan, maka itu akan datang dengan sukacita. Maka tidak akan membuat kita menjadi orang yang bersungut-sungut. Orang yang membawa 5 mina dapat 5 kota. Orang yang menghasilkan 10 mina dapat 10 kota. Artinya tanggung jawabnya jadi lebih besar. Saya menantang setiap jemaat Tuhan. Jangan takut komitmen. Jangan takut akan promosi yang Tuhan berikan. Kalau di pekerjaan enak ya, semua pasti seneng kalau promosi di pekerjaan. Kayaknya ya promosi bertambah ya income bertambah lah ya. Tapi kalau itu promosi dalam pelayanan, jangan langsung, jangan saya lah. Jangan saya, orang lain saja. Kamu jadi PIC ya, no. Saya tak jadi hamba aja. Loh gimana? Hati hamba tapi kok gak mau dikasih kepercayaan lebih besar. Karena kita salah. Karena kita pikir kepercayaan dari Tuhan itu beban. Padahal Tuhan itu bilang di kitab Matius tadi, kamu kuberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan ayat selanjutnya. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mengelola sesuatu yang lebih besar membuat kita merasakan kebahagiaan Tuhan kita. Jangan takut. Jangan takut untuk terlalu komitmen, terlalu setia dalam mengelola karunia yang ada. Nanti dipercaya ini, nanti jadwalnya tambah bertambah, tambah repot. Ada sukacita Tuhan, ada hikmat Tuhan yang akan membuat kita bisa mengaturnya. Karena kita tidak akan memakai istilahnya pengurapan yang lama untuk mengerjakan kepercayaan yang baru. Kepercayaan yang baru membutuhkan pengurapan yang baru. Makanya kita selalu menerima kepercayaan itu dengan hati gentar. Makanya kalau di GMS setiap kali ada pemimpin naik, didoakan, jemaat ikut mendoakan. Supaya ketika ada penumpangan tangan oleh hamba-hamba Tuhan, hatinya diperbesar, kapasitasnya diperbesar. Saya kok bahas ini di sini ya, saya curiga jangan-jangan di antara Anda banyak yang akan ditodong sama pemimpin untuk menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya ya. Ingat, jangan menolak. Jangan merasa saya sudah di sini saja. Waktu Anda setia, kepercayaan yang dari Tuhan adalah berkat bagi kesetiaan Anda. Dan Tuhan itu, saya bilang bahasa Inggrisnya dulu ya. God will reward faithfulness not only with trust but also with His joy. Tuhan itu akan memberkati kesetiaan kita bukan hanya dengan kepercayaan tapi dengan sukacitanya yang akan menjadi kekuatan untuk kita melakukannya. Amin. Jangan takut dengan kepercayaan. Jangan takut dengan kepercayaan. Mari kita belajar untuk setia sebagai orang pilihan Tuhan. Kita tidak mau berhenti karena kita bosan. Kita tidak mau berhenti karena ada gesekan, ada masalah, gak enakan dan lain-lain. Berjuang untuk setia. Karena kepercayaan dari Tuhan itu mahal harganya. Dan yang ketiga, yang terakhir, berkat dari kesetiaan itu apa? Pertumbuhan. Coba kalau kita punya sebuah benih, lalu kita cabut tanam. Selain cabut tanam, kita pindah dari pot satu ke pot lain. Hari ini kita sirami, besok kita tidak siram. Besoknya lagi kalau ingat kita siram. Maka tidak akan terjadi pertumbuhan yang sehat. Ketika kita setia, mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan pertumbuhan dalam kehidupan kita yang akan menghasilkan buah yang nyata. Pertumbuhan itu ke dalam, yang tidak kelihatan namanya pertumbuhan kerohanian atau iman kita bertumbuh. Tapi ada yang namanya pertumbuhan yang menghasilkan buah, yaitu karakter dan juga jiwa-jiwa yang kena dampaknya dari kehidupan kita. Buah dari pelayanan kita. Dulu kami melayani anak-anak tuh dengan prinsip
Kami ini merasa seperti orang yang sedang menggali fondasi. Pekerjaan kotor, telaten gitu dengan anak-anak, ngajari mereka berulang-ulang, ngajari berdoa, memuji Tuhan, punya karakter yang baik. Seolah-olah kita tidak menuai buahnya. Karena apa? Kita selalu berpikir, ya namanya juga masih anak-anak. Kita tuh seperti membangun akar, mereka masih bertumbuh, masih akarnya bertumbuh, nanti pelan-pelan kelihatan. Tapi satu waktu saya diingatkan sama Tuhan, bahwa buah bisa dihasilkan juga ketika mereka masih anak-anak. Kita mulai minta buah dari Tuhan. Kita tidak mau hanya sekedar berhenti sampai mengasihi, mengajari, tapi kita tidak melihat buahnya. Waktu kita berdoa minta buah, waktu kita berdoa minta buah, Tuhan memberi kita strategi. Bagaimana dengan setia? Setiap anak itu punya leadership development process. Di mana setiap anak itu yang sudah masuk, bertumbuh di CG, mereka juga dilatih dan lain-lain. Hanya dengan proses itu, dengan kesetiaan itu, buah itu nyata. Kami mulai melihat anak yang benar-benar peduli dengan temannya. Kami melihat anak yang berani memimpin. Anak-anak yang berani mendoakan orang lain. Bahkan di sekolah gurunya tuh bisa ditanyain, Mam gak atau Miss gak CG? Missnya bingung, apa itu CG? Anak-anak murid yang ini menjangkau gurunya. Miss kok gak CG gitu ya. Kita mulai melihat buah yang nyata. Nah saya percaya kehidupan Anda juga akan menghasilkan buah. Buah yang akan dinikmati oleh banyak orang. Kehidupan Anda itu bukan hanya diharapkan untuk berakar ke bawah, kuat di dalam cobaan, setia sampai akhir. Tapi Anda juga diberi kesempatan untuk berbuah. Ada satu ayat yang indah, saya tutup dengan ini. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Perhatikan. Orang benar akan bertunas. Yang baca ini langsung, orang benar kan bertunas. Kuat seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Lihat ya, orang benar akan bertunas. Kemudian dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Makanya penting untuk tertanam di bait Allah, bukan come and go dari bait Allah. Gimana biji itu bisa tertanam, bertumbuh, berbuah kalau pindah-pindah? Kami mau Anda jadi keluarga rohani kami. Kami mau melihat pertumbuhan Anda dan anak-anak Anda. Kami mau melihat Anda bersuka cita melayani bersama dengan keluarga Anda. Kami bukan cuma mau anak-anak Anda melayani. Kami mau Anda melayani. Kami bukan cuma mau Anda melayani, kami juga mau anak-anak Anda melayani. Karena apa? Perhatikan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tujuannya apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan tuh punya rencana indah buat setiap orang yang tertanam di rumah Tuhan. Anda akan bertunas. Anda akan berbuah. Tunas itu ya berarti Anda punya bagian dari dalam diri Anda yang memunculkan kehidupan berikutnya. Lewat hidup Anda ada orang yang tertanam berikutnya dan menghasilkan buah berikutnya. Buah sebuah pohon itu bijinya banyak dan bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Kalau benih itu tidak tertanam dan mati, maka tidak akan ada benih-benih lagi yang akan dilanjutkan dan bertumbuhan berikut-berikutnya. Bisakah Anda melihat bahwa kesetiaan Anda kepada Tuhan akan membuat hidup Anda berbuah? Bisakah Anda melihat bahwa saya ini, kita ini akan menua bersama di rumah Tuhan ini?
Bisakah kita melihat bahwa nanti sama-sama mereka akan berbuah menjadi gemuk? Ya Pak ya, dalam nama Yesus yang itu enggak gitu ya. Tapi maksudnya sehat gitu ya, bukan yang kekeringan, kekurangan gizi, bukan. Bukan cuma gemuk tapi segar. Maukah kita menua bersama di rumah Tuhan di tempat ini dan menghasilkan buah? Karena Tuhan akan memberikan berkat bagi kesetiaan, yaitu pertumbuhan yang menghasilkan buah. Ada sedikit rasa tidak terima di hati saya ketika melihat jemaat yang setia tapi tidak menghasilkan buah. Ayo terus doakan gereja ini supaya gereja ini gak pernah berhenti memberi kesempatan orang untuk melayani di rumah Tuhan. Ditanam di pelataran Allah kita, berbuah. Istilahnya begini, aduh andai kata saya bisa menceritakan kepada Anda semua hal yang saya lihat terjadi di gereja anak. It's beautiful. Bagaimana seorang anak muda yang sebelumnya itu hidup bagi dirinya sendiri, bosen, gak pernah keluar kamar. Terus kita paksa gitu waktu pandemi itu untuk bantu-bantulah pelayanan. Itu bisa berubah menjadi sukacita, antusias. Dan gak berhenti sampai sana, bukan dia sendiri melayani dengan setia. Tapi pemandangan terbaik yang selalu saya lihat di setiap ibadah gereja anak adalah ketika anak-anak muda ini mau melatih adik-adik mereka yang kecil. Di pojok sini, di pojok sana, di belakang, di mana-mana. Mereka dengan telaten mengajari adik-adiknya itu untuk melayani Tuhan. Saya tidak sabar. Saya membayangkan anak-anak ini nanti jangan bosen ya melayani. Jangan merasa aduh karena sudah dari kecil melayani jadi bosen gitu loh dengan pelayanan. Saya minta mereka benar-benar akan menua di rumah Tuhan. Bertunas di rumah Tuhan. Menjadi gemuk dan segar. Dan tujuannya apa? Supaya bisa menjadi kesaksian. Nah, kalau anak kecil kan kelamaan ya nunggu mereka tua ya. Bayangin mereka jadi orang tua tuh kelamaan gitu. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita hanya akan sekedar menua tapi tidak bertunas, tidak berbuah, tidak menjadi gemuk dan segar di pelataran bait Allah? Waktu kita tidak banyak loh Bapak Ibu. Waktu kita tidak banyak. Detik kita sudah masuk kepala 4. Disitulah kita merasa waktu ini sudah tidak banyak. Tidak banyak. Mau diapakan sisa waktu yang ada? Tuhan mau memberikan berkat bagi setiap orang yang setia melayani Tuhan. Minta sama Tuhan untuk kita bisa melayaninya sampai akhir. Benar, kalau belum pernah melayani, mulai dari sekarang. Kalau Anda start pelayanan umur 45, kalau misalnya Anda benar-benar kuat, misalnya sampai 70, Anda cuma punya waktu 25 tahun. Kalau Anda melayani dari umur 60, kalau Anda bisa hidup jarang ya sampai 100 tahun, 90 tahun deh. Anda punya 30 tahun. Tapi kan kita tidak tahu kapan waktunya. Semakin sedikit rasanya. Semakin tersisa sedikit waktu begitu. Untuk kita itu bisa berbuah dalam kehidupan kita dengan sengaja melahirkan orang yang akan dibawa kepada Tuhan. Baik itu jiwa-jiwa ataupun lewat pelayanan kita. Tahukah Anda? Ada banyak jiwa baru di rumah Tuhan. CG harus kuat supaya jiwa baru itu tidak merasa sendirian di rumah Tuhan. CG harus kuat. Kalau Anda datang di tempat ini ibadah, jangan merasa sebagai member biasa. Miliki tempat ini, temukan jiwa-jiwa baru yang membutuhkan rumah rohani. Jadilah teman bagi mereka. Tuayan itu banyak, pekerja itu sedikit, itu firman. Makanya di momen Servolution ini, ambil waktu, doa sungguh-sungguh. Tuhan, saya mau tertanam di rumah Tuhan. Saya mau bertunas.
Saya mau hidup saya ini berbuah, gemuk dan segar sampai akhir hidup saya. Untuk bisa bersaksi bahwa Tuhan itu setia, tidak ada kecurangan kepadanya. Amin.